Eh, saya nggak kebayang Bang Karni peristiwa kematian daripada Dini. Bayangkan 3 hakim di pengadilan negeri kemudian menerima uang dari kejahatan seperti ini. Saya tidak bisa membayangkan kira-kira manusia apa seperti ini Bang Karni. Saya tidak mengatakan. Jadi tadi saya beruntung ketika Bang Karni kemudian membuka acara ini tentang bagaimana kehidupan daripada binatang buas, sehingga stop kita kalau ada orang mengatakan membuat kesalahan kemudian meniru binatang. Saya pikir kasihan itu binatang, karena memang hari-hari ini Bang Karni, saya tidak bisa mengimajinasikan. Bayangkan media telah berteriak soal kematian daripada Dini, tetapi itu juga masih tetap jebol. Saya hitung-hitung Bang Karni, kalau nyawa manusia masih bisa diperdagangkan, masih mampu menerima uang, saya nggak bisa bayangkan perkara-perkara yang berkaitan misalnya perdata. Yang berkaitan soal uang misalnya Bang Karni. Minta maaf ini Bang Karni. Kalau tadi Pak Kapuspen mengatakan ini oknum, saya terus terang memang. Dalam acara Bang Karni Ilyas ini waktu rubuhnya pengadilan kita, saya minta mahkamah kita waktu itu, saya memang Bang Gayus waktu itu, saya lupa hadir apa enggak. Saya memang meminta supaya hakim agung waktu itu memang semua diganti dulu. Ya memang ada yang keberatan, bagaimana hakim yang baik? Teknis saja. Saya tidak mengatakan bahwa memang kejahatan ini hanya kita bebankan kepada hakim agung, tidak. Tetapi karena mereka ini benteng terakhir daripada pengadilan, simbolik kepada kita semua supaya ada perubahan. Hitung-hitungan saya paling murah waktu itu, yang mulia Pak Gayus Lumbun dengan mengganti semua hakim agung. Maksud saya tidak bisa lagi kita biasa-biasa Bang Karni. Minta maaf ini Bang Gayus. Beberapa bulan seperti itu ada hakim agung Gajala Saleh. Ada sekretaris utama, sekretaris Mahkamah Agung Hasbi. Sebelumnya minta maaf ini Bang Karni, yaitu ada Nur Hadi. Berarti ada jurangan Nur Hadi, ada jurangan Hasbi. Hasbi makelarnya berbeda, saya masih ingat itu Julianto itu. Seorang, kalau tidak salah dia komisaris. Oleh karena itu, apakah kemudian kita mengatakan ini biasa-biasa? Nah, oleh karena itu menurut saya begini Bang Karni, mungkin kita ganti paradigma kita, bukan lagi telah runtuhnya mahkamah kita, karena saya mendengarkan pidato presiden berkali-kali. Baik waktu pidato pertamanya menjadi presiden waktu dia telah disahkan, baik waktu dia di 3 hari di Magelang mengumpulkan menteri-menteri, masih saya ingat bahwa kemanapun koruptor akan saya kejar, termasuk juga ke antariksa, dibilang seperti itu Pak Sah. Naik mobil Garuda, nggak tahu mau bisa apa enggak gitu loh. Menurut Pak Gayus, Bang Karni, ada keseriusan daripada presiden. Nah oleh karena itu menurut saya tidak cukup kepada menteri 3 hari Pak Gayus. Saya bermimpi begini, sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, mengumpul semua sekarang, baik legislatif, baik yudikatif, sebagai kepala negara loh Pak Gayus. Bukan dalam konteks penyidikan, bukan. Kemudian kita ini sudah dalam keadaan darurat, karena memang Pak Presiden Prabowo mengatakan seperti itu. Ya, kemudian para advokat, saya mengatakan kemarin Bang Gayus, advokat ini kita harus fair dong. Ini juga segera Bang Gayus juga kita harus dorong organisasi di mana dia berlindung, segera melakukan sidang kode etik, kemudian segera memecat ini. Jangan dong kita tunjuk Mahkamah Agung, sementara yang aktif untuk melakukan penyuapan adalah pengacaranya. Yang aktif Uriwara adalah pengacaranya. Dan jadi tadi juga Pak Kapuspen juga mengatakan bahwa akan menyidang uang yang ke hakim negeri. Apakah itu dari orang tuanya misalnya. Kan karena seorang anak ini.
Ya toh yang mendanai kalau yang biasanya nature kita, kalau pengacara itu dari keluarga si terdakwa. Ya biasanya Pak, yang terjadi. Ini juga harus diusut. Nah, kemudian Presiden mengatakan kita sudah dalam keadaan darurat. Tetapi kalau kita mau baik, kita harus komitmen. Bang Karni, saya bayangkan ini sudah sistemik Bang Karni. Mafia ini, dugaan saya Bang Karni, 1 triliun yang ada di Jet Air, bayangan saya, dia terakhir kan ketua Pusdiklat itu Pak Gayus. Jangan-jangan setiap hakim naik karir berapa harganya. Ini minta maaf ini imajinasi saya, Pak Gayus. Mungkin Pak Gayus nggak berani karena kan Pusdiklat Pak. Saya tahu di Pusdiklat itu dulu dalam legendaris siapa yang cerdas, siapa yang mumpuni, itu adalah ditempatkan di sana. Jadi uang 1 triliun yang sekarang cash, bagaimana yang telah dipakai, diinvestasikan misalnya. Saya kebayang berapa puluh tahun kemudian kejadian ini tanpa misalnya mampu Mahkamah Agung mengusut atau telinga Mahkamah Agung apakah kemudian terbuka kalau dibilang salah satu hakim agung yang sudah mengundurkan diri mengatakan nama ini udah saya dengar katanya Bang Karni. Nah saya dengar Bang Gayus, Pak Sunarto ini baik Pak, mudah-mudahan kami jangan salah Pak. Hakim agung kita yang sekarang ini Bang Haris katanya baik. Ketua yang sekarang ini baik katanya. Nah oleh karena ini untuk uang 1 triliun ini semua aparat penegak hukum kemudian bekerja sama kemudian untuk menuntaskan dari mana uang ini. Saya juga dorong misalnya saudara saya Jarob Rikar karena mungkin di akhir dia karir dia mensutradarai atau memproduseri yaitu film Sang Pengadil. Ya toh, mungkin dia terbuka dari mana uang-uang ini gitu Raisa. Dari mana uang-uang ini. Sehingga Bang Karni saya bayangkan begini Bang Karni, ini saya nggak mendramatisir. Anak-anak muda kita, anak-anak kita yang sekolah di luar negeri, udah banyak di telinga saya Bang Karni, takut Bang kembali datang lagi ke Indonesia. Bahkan anak saya kemarin ngantar anaknya ke Australia, temennya, dia mau tinggal di Australia katanya. Taruhlah ini Bang Karni 1-2. Tetapi fenomena ini terjadi karena mereka takut sekarang ini ke Indonesia. Coba bayangkan mereka keluar negeri. Bagaimana seorang pengusaha untung 1 triliun. Bagaimana pengacara Aris Hasar. Hanya dapat sedih aja udah diotak-atik gitu loh. Dapat 1 triliun Bang Karni. Kami kadang-kadang pengacara ini bayarnya setelah diperas. Itulah bayaran kami. Tetapi Bang Karni untuk suap menyuap negara ini, warga negara ini kemudian tidak hitung-hitung, nggak fair. Nah, oleh karena itu menurut saya sekarang bukan lagi Bang Karni judulnya adalah setelah rubuh dia, mari kita bangun kembali mahkamah kita ini. Tetapi kita undang semua organisasi advokat, semua pengacara hitam, ya segera dipecat. Jangan juga kayak organisasi kami ini. Sudah diputus pengadilan, dia melakukan korupsi tetap bisa praktek. Enggak ada bedanya. Organisasi kami juga sudah rusak gitu loh. Tetapi momentum sekarang ini kita minta kepada Presiden, semoga ini mendengar Bang Karni, ini kesempatan kita menyelesaikan secara holistik. Ya jangan tanggung-tanggung dia di lembah tidar sehingga pesan orang jadinya militerismenya Bang Karni. Padahal mungkin dia ingin untuk merubah, tetapi inilah tanggung jawab saya yang pertama. Yang lain jangan prioritaskan kembali, tapi seperti dibilang soal korupsi ini, agenda kita menteri-menteri, siapa yang ini segera ganti. Misalnya Thomas Lembong, saya dengar ini, soal ini Pak Kapuspen, soal impor gula ini Pak. Saya dengar memang setiap menteri ini Pak, jangan juga nanti dituduh rejim ini, pemerintah ini, ketepatan kan ini dia sebagai salah satu tim sukses Pak. Tetapi juga dituntas. Kalau ada menteri yang sekarang terlibat ini, ya segera juga Pak Harli. Jangan juga nanti Bapak dituduh lagi. Jadi alat penguasa kita mampu sekarang ini kita dorong. Jaksa Agung ini sekarang ini kuat. Tetapi juga jangan sampai alat penguasa juga. Teman-teman di Kejaksaan Agung juga harus firm. Bahwa mereka adalah independen.
Nah dengan demikian Bang Karni, harapan kita, harapan anak-anak kita, harapan bangsa ini bisa kembali karena apa? Korupsi ini judulnya ini, bukan lagi gurita ini menurut saya, sudah kehabisan kata-kata kita. Dengan demikian masih ada harapannya sehingga Mahkamah Agung kita bisa kembali. Saya ingat Bang Karni begini, sesungguhnya musuh kita utama itu bukan di hakim-hakim kita. Tapi ada mengatakan dalam diri kita ini sesungguhnya yang paling berat musuh kita. Artinya Bang Karni kalau kita mau baik, jangan juga hanya pemerintah. Setiap kita di sini. Nah kadang-kadang Bang Karni, wartawan juga kan ada koordinator di pengadilan. Banyak juga ini Markus Bang Karni. Banyak Bang Karni. Jadi bukan kalau Pak Gayus pernah saya dengar tukang parkir. Artinya siapapun bisa. Nah oleh karena itu bisa nggak menurut kita? Kadang-kadang pengacara begini. Kalau saya jujur, lawan saya bagaimana? Tidak lagi seperti itu. Mau orang tidak jujur, mau orang ini. Tapi saya harus berani dalam diri saya. Karena apa? Yang paling bisa kita rubah hanyalah diri kita. Tetapi kalau filsafat stoik mengatakan, tidak bisa kita rubah orang lain. Tapi bayangkan ada jurnalis seperti seorang Karni Ilyas. Ada jaksa seperti Bang Karni. Ada hakim agung. Iya toh? Ya, Pak Karni ini jaksa agung. Semua kita declare. Tapi jangan juga ada wartawan juga. Kalau ada wartawan Bang Karni juga teriak. Harapan kita inilah Indonesia nanti bisa berubah dan itu yang paling berat Bang Karni. Itu yang bisa saya sarankan Bang Karni. Terima kasih.